Oke, selamat datang di podcast On Talks. Kita udah lama banget gak upload ya mas? 3 bulan ya? 3 bulan gak upload karena satu dan lain hal. Oke, sebelum kita ngobrol-ngobrol dengan narasumber kita yang sangat istimewa, ganteng Ipol, pokoknya pengalamannya banyak. Saya mau mengucapkan Nggak punya pengalaman. minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Selamat lebaran. Innal aidin wal faizin. Selamat lebaran. Ini udah mulai aktivitas kerja lagi. Semoga yang WFH dinyamankan ya kan, dilancarkan, yang kerja kantoran dilancarkan. Amin. Oke, langsung aja untuk mempersingkat waktu karena bentar lagi operan. Kita kedatangan narasumber yang sangat luar biasa, kayak ngomong ganteng pengalaman wae wis pokoke. Terlalu meninggi itu. Mas Daru Sukowati, selamat datang Mas Daru. Oke, selamat datang. Ini berarti yang kedua ya? Yang kemarin udah pernah tau? Udah pernah, tapi karena kemarin ada sesuatu yang perlu di framing ya. Iya. Mending buat baru. Mending buat baru. Oke, Mas Daru mungkin bisa diceritakan Mas backgroundnya sebagai apa, profesinya, terus kegiatannya apa sekarang sebetulnya? Kalau background dari saya sendiri itu, saya itu dari kecil juga, ini pekerjaan saya sebagai perawat ya. Dulu saya waktu kecil itu saya enggak pernah berpikir saya harus jadi perawat tuh, enggak ada pikiran sama sekali. Karena apa ya? Dulu saya sekolah di SMK itu anak cowok semua itu. Jurusannya apa? SMK apa? Saya sebagai teknik industri. Teknik industri. Teknik industri itu jatuhnya kepada operator mega mesin lah. Enggak yang produksi tapi yang kayak operator gitu ya? Iya, sebagai operator mesin. Beda kayak teknik mesin ya berarti ya? Beda ya? Beda. Teknik mesin pun dibedakan menjadi dua. Dia mengambil otomotif atau sebagai teknik industri. Kalau teknik industri tetap nanti kerjanya di perusahaan. Berarti sebelum jadi perawat ini pernah kerja di industri? Pernah. Pabrik itu atau di Pernah. mana? Dulu pertama kali saya kerja itu di Ngalian. Tahu enggak Mas? Kawasan industri Krapia. Oh, dekat rumah saya itu. Oh, dekat rumah itu ya, yang rumah makan Ibu Suharti terus masuk itu kan. Masuk ke selatan. Oh, sih. Dulu saya sudah bekerja di pabrik, namanya kalau enggak salah seingat saya itu Esja. Esja itu kepanjangan dari Elang Satria Jayabadi. Jadi dari PT, dari pabrik itu memproduksi bagian onderdil sepeda motor. Khususnya? Semua. Semuanya. Jadi dipusatkan di situ produksinya. Iya, dulu tapi saya enggak lama, cuma 6 bulan aja. Oh, berarti dari lulus SMK itu langsung ke kerja di situ. Iya, karena itu ada istilahnya apa ya? Kerjasama dengan itulah sama sekolah. Oh. Tapi waktu itu belum kepikiran jadi perawat ya? Kalau sekarang kan enggak profesinya sama perawat. sekali. Oh. Enggak pernah kepikiran sama sekali. Nah, terus kalau boleh tahu aslinya mana, Mas? Saya aslinya Sragen. Sragen. Ya. Dari Sragen ke sini ke Semarang. Kerja di situ langsung. 6 bulan. 6 bulan. Terus setelah itu? Saya 6 bulan itu waktu di PT, saya itu megang, pertama itu saya megang onderdil speedometer. Dulu waktu booming-boomingnya itu Shogun 110 cc ya kalau nggak salah ya. Saya sebagai operator itu 3 bulan memproduksi speedometer Shogun 110 cc. Waktu itu setelah 3 bulan lagi saya pindah mesin kan, ya istilahnya rollingan lah. Dari manajemen itu di rolling. Jadi kenapa di rolling, kadang kan kalau kita megang operator mesin yang hal ringan kan itu jadi apa ya, cemburu sama teman-teman maksudnya. Kalau yang lain kan produksi terus kan itu istilahnya itu kerjanya penuh tanggung jawab, berat gitulah. Ya ada megang operator mesin cuma bagian stempel, misal kode 2 huruf, misal RR atau apa itu ya. Kalau kayak gitu kan enak banget kerjanya kan, samping main HP bisa ini. Tapi kalau yang bagian mentah seperti big drum, tahu enggak Mas big drum? Enggak tahu. Apa itu? Big drum itu tromol. Oh, tromol. Dari saya
megang operator itu mesin CNC jenengan tahu Mas? Nggak tahu. Saya nggak ada kayak apa ya, gambaran tentang di dalam industri produksi itu kayak gimana, nggak ada bayangan itu. Saya menjadi operator mesin CNC memproduksi speedometer itu Shogun Suzuki 110 itu. Setelah 3 bulan saya megang tromol, saya ngerjakan tromol Mega Pro. Dulu yang Mega Pro pas waktu itu boomingnya lampunya yang bulat. Mega Pro bulat. Ingat enggak? Nah, kalau itu yang pas itu produksi tromol Mega Pro yang pas lampu bulat itu tahun berapa saya lupa ya. Saya lulus. Istilahnya berbagi beban gitu ya. Biasanya biar enggak rollingan gitu ya. Biar enggak berat-berat terus, ringan-ringan terus gitu. Terus saya cuma 6 bulan karena waktu itu krisis global. Ini jenengan ingat dulu kan krisis moneter kan global dulu kan. Ingat enggak Mas dulu? Tahun berapa ya? 2008 tuh ada krisis juga. Pokoknya, tahun 98 juga krisis juga. Seingat saya itu krisis global. Jadi banyak perusahaan yang merumahkan karyawan. Itu tahun berapa? Mungkin sekitar tahun 2007-2008 lah ya. Nah, pokoknya seingat saya itulah pokoknya. Kan pernah terjadi krisis global kan, satu Indonesia ini PT-PT semua merumahkan karyawan. Yeah. Nah, pas itu ternyata karena saya adalah sebagai karyawan baru, otomatis kan dari perusahaan tidak mungkin dia istilahnya menendang orang pekerja operator yang senior, tidak mungkin, pasti kan yang junior kan yang biasanya gitu. Nama saya ada di situ, saya harus dirumahkan, yaudah saya pulang ke Sragen. Nah setelah itu berarti setelah 6 bulan itu berarti pulang ke Sragen. Setelah itu kan pernah sempat cerita juga ada pengalaman di Jakarta ya? Iya, terus saya pulang di Sragen itu nganggur berapa bulan ya lupa. Ya 2 kalau enggak ya 3 bulan lah. 3 bulanan nganggur. Saya melamar sebagai pramuniaga. Pramuniaga itu Alfamart lah intinya. Jaga toko. Jaga toko Alfamart lah. Dulu PT-nya itu namanya Sumber Alvaria Trijaya. Di daerah Jakarta itu. Iya, di daerah saya kerja sebagai pramuniaga di daerah Cengkareng. Jakarta Barat, lebih tepatnya di Kampung Ambon. Kampung Ambon itu apa ya? Pokoknya Kampung Ambon lah. Kalau cari di YouTube Kampung Ambon, pasti semua orang tahu. Kok jauh banget? Padahal kan kayak gitu, kayak Alfamart, Indomaret di Jawa Tengah juga udah banyak. Ada. Di Sragen mungkin juga udah banyak. Kenapa sejauh itu belum. Di Sragen waktu itu cuma ada 1 atau 2, maksudnya belum banyak sekarang. Karena nganggur saya tidak tahu harus bekerja apa, apalagi krisisnya global kemarin, krisis moneter. Ternyata mau buka loker PT Sumber Alvaria Trijaya kayak ya Alfamart itu, saya ngelamar, akhirnya keterima saya di sana. Di Jakarta kurang lebih 2 tahun Mas. Di Jakarta 2 tahun. Itu belum ada kepikiran buat sekolah perawat ya? Belum ada. Pikiran saya pokoknya saya jangan sampai menganggur, saya harus menghasilkan uang waktu itu. Tidak ada pikiran saya harus sekolah lagi atau saya wirausaha, ya jelas wirausaha tetap tidak mungkin, modal saja tidak punya. Belum punya, waktu itu belum punya istri, belum punya anak ya? Belum, masih single ya? Masih gagah-gagahnya lah. Di masanya, di zaman itu. Terus mungkin jarang banget ya teman-teman perawat yang punya pengalaman kerja kayak gitu ya di pabrik ataupun di luar industri perawatan. Bukan industri keperawatan ya, di bidang keperawatan. Belum terpikir. Ada pengalaman menarik nggak sih atau unik gitu yang bisa diceritain? Unik, tapi kalau saya ceritakan saya takut ini apa ya? Ini netizen ya. Iya. Ini nanti jadi sensor lagi kalau misalkan diceritain. Tak ceritain gimana ya? Janganlah. Ya skip. Kalau untuk ini yang paling saya penasaran tuh titik baliknya Mas Daru dari teknik industri kok mau masuk ke perawat tuh, ceritanya gimana? Dari teknik industri masuk ke perawatan. Kok bisa kepikiran, sekolah perawat aja gitu? Karena dulu saya 2 tahun di Cengkareng itu, di Jakarta Barat,
saya pulang waktu itu. Caranya? Pulang, mundurkan diri lah, mundurkan diri. Selama 2 tahun saya kerja di situ, saya rasa kok tidak ada feel lah, maksudnya tidak ada perasaan dari saya mencintai pekerjaan itu. Jadi saya cuma 2 tahun, sebenarnya 2 tahun itu saya cuma menjajaki aja sebenarnya. Tapi setelah 2 tahun kok dari hati saya kok nggak ada feel ya, saya kok nggak mencintai pekerjaan saya gitu. Makanya jadi beban gitu? Iya, jadi beban. Akhirnya saya mengundurkan diri, terus saya pulang. Pas waktu pulang pun itu tahun berapa ya, lupa. Saya lulus SMK 2007. Terus di Semarang 6 bulan, hitung wae 2008 di Jakarta 2 tahun, 2010 berarti. 2010 saya pulang lagi ke Sragen. Saya nganggur, terus sampai dituntun keadaan kok sampai kuliah perawat. Nah, itu siapa yang ini? Saya tidak berpikir. Nah, kan tetangga saya itu ada samping rumah itu kan. Dia itu dia fresh graduate dari SMA IPA. Dia disarankan oleh orang tua sama keluarganya untuk kuliah ambil kesehatan, yaitu akper. Cowok ya? Cowok. Karena waktu itu teman saya itu istilahnya ngajak, bahasa Indonesianya apa mas ngajak? Ya ngajak. Ya ngajak ya. Saya di rumah tidur diajak sama teman saya, Ru, tolong anterin saya mau daftar kuliah. Saya enggak berpikir kalau saya ikut kuliah di situ juga, karena niat saya itu cuma mengantarkan. Saya dijemput sama teman saya antarkan ke kampus. Dia waktu itu daftar bawa persyaratan ya seperti ijazah, KK, KTP kayak gitu. Karena saya mengantarkan, berarti kan niat saya enggak melamar, otomatis kan saya cuma orang aja. Lah itu maksudnya kok bisa terbersit pikiran untuk ke perawat, padahal kan dari teknik. Nah, pas waktu saya mengantarkan teman saya, dia mendaftar di bagian administrasi. Waktu itu ya istilahnya dosen lah, cewek. Namanya kalau enggak salah Ibu Rosida loh. Ibu Rosida waktu itu yang nungguin tesnya, maksudnya kan panitia di situ. Karena teman saya itu orang pemalu, apa-apa harus ditemenin. Nah, pas waktu masuk ke dalam kantor, akhirnya saya diajak. Posisinya ya meja seperti ini, terus Bu Rosida duduk di sini. Saya mengantarkan teman saya duduk di sini. Dampingi gitu ya? Karena dia itu, teman saya itu orangnya pemalu, enggak pedean. Terus ditanya sama Ibu Rosida kan itu, loh ini yang mendaftar siapa? Ini teman saya Bu. Kok enggak sekalian ini? Saya kira sekalian. Enggak Bu, saya cuma mengantarkan. Daftar sekalian aja Mas. Kayak gitu dosennya itu Bu Rosida. Waduh. Tapi sebelumnya udah pernah ngobrol-ngobrol sama ibu itu di luar atau mungkin di mana? Belum. Baru ketemu pertama kali di situ. Padahal kan ada jarak kan, jaraknya berapa? 2 tahunan berarti sama teman itu kan? Ya mungkin karena dia mencari apa ya, mahasiswa lah namanya kampus kan, mungkin dia mencari mahasiswa. Akhirnya saya ditanya sama Bu Rosida, enggak ingin daftar Mas? Enggak Bu, persyaratan aja saya belum bawa ya kan? Belum nyiapin, apalagi daftar, uangnya nanti juga dari mana saya enggak tahu. Ada pikiran juga gitu. Ada pikiran juga. Akhirnya ya wis Mas, yang Ibu Rosida itu ikut tes wae lah, gampang kuwi. Berarti itu belum bawa persyaratan, langsung belum, tes. Belum. Jadi teman saya menyodorkan administrasi, langsung dikasih lembaran tes ya kan. Saya juga dikasih. Wis saisame Mas, gak apa coba-coba sik lah, coba-coba sik Padahal saya cuma orang aja, ndak bawa apapun. Beliau enggak tahu ya kalau udah kerja gitu. Belum tahu. Saya disuruh mau pulpen saja, saya enggak bawa alat tulis, maksudnya ya wis lah Mas, sekalian nganterin temenmu, sekalian ikut tes, dikasih dua formulir kan, pendaftaran sama soal kayak gitu. Terus saya disuruh masuk di ruang pendaftaran itu. Banyak itu cewek-cewek semua sih, cowok ada 7 orang kalau tidak salah itu waktu pas itu. Terus saya mengerjakan ya asal aja, karena yang di situ tesnya kebanyakan kan kalau di kita sekolah SMA ataupun SMP kan IPA ya. Kalau IPA itu kan gampang banget masuk ke perawatan kan. Ya. Padahal basicnya SMK.
basicnya SMK. Teknik industri lagi. Iya, enggak ada IPA ya, cuma saya ada gambaran juga enggak mungkin kan. Ya mungkin sedikit gambaran itu ada karena kan di SMP kan ada kan IPA, dasar-dasar cuma dasar-dasarnya aja seperti biologi, kimia kayak gitu. Ya saya kerjakan semampu saya, seingat saya, paling kalau enggak salah 1 jam itu berapa soal ya? Kayaknya 100 juga. 100 soal, juga. Kasih 1 jam. Niat juga. Biasanya kan kalau tes itu sekitar 60 apa berapa? Enggak, itu banyak banget 100 kok. 100 kok. Terus saya kerjakan sih ya kan. Ya enggak apa-apa, saya cuma baca-baca lah. Saya enggak berpikir lah nanti nek gak lulus ya song ini cuma coba-coba. Lah, itu kan udah ngerjakan. Terus enggak bawa syarat-syarat. Lah, terus kok bisa mantep akhirnya gimana? Kok bisa ngumpulin syarat-syarat? Nah, pas waktu itu setelah tes itu kan saya diminta nomor HP sama itu Biro Sidda itu. Mas minta nomor HP-nya buat ini. Saya kasih nomor HP-nya, pulang selang 2 hari saya ditelepon suruh ke kampus. Mas bisa enggak ke kampus? Waduh, apa ini ya Mas? Ternyata saya datang ketemu lagi sama Biro Sidda. Teman saya yang nggak lulus. Malah lolos nggak jadi perawat ya? Udah lolos tes waktu itu. Dia udah lolos tes, malah saya yang lolos. Itu nilainya minim banget toh. Itu kan nilai terendah kan harus 7,4 atau 7,6 ya. Nilai saya waktu itu 8 kurang lah. Ya 7,8 lah nilai saya pokoknya. Teman saya malah enggak lulus, nilainya berapa saya enggak tahu. Nganterin temennya daftar, malah temennya enggak lulus. Nah, enggak lulus. Mas Daru yang keterima. Iya, terus habis itu terus ya ditanya mau ngelanjutin enggak. Terus saya minta waktu 2 hari lah istilahnya. Saya minta waktu 2 hari, Bu. Waktu 2 hari itu untuk komunikasi sama keluarga. Kalaupun saya mengiyakan, saya kan harus membayar istilahnya kalau kampus itu apa ya? Uang pangkal ya? Iya. Uang gedung lah istilahnya. Jadi saya minta waktu 2 hari. Ya wis saya pulang lagi. Saya cerita sama orang tua sama bapak ibu saya ceritakan semuanya kejadiannya seperti ini bla 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 bla. Terus reaksi orang tua gimana? Kan nggak ada pikiran sama sekali dari keluarga juga nggak ada yang punya background perawat ya, dari tenaga kesehatan itu nggak ada. Nggak ada. Ya adik ibu saya ada. Adik ibu. Bidan. Bidan. Terus saya cerita sama orang tua, kaget juga, bingung. Wah, anak lanang ya mau juga perawat loh kan. Sebenarnya saya tidak ingin daftar, terus akhirnya ayah saya, bapak saya, ya wes lah lanjut lah, mungkin jalanmu ya iki, ya kan orang saya kan kayak gitu kalau orang tua berpikir kan, coba sih lah siapa tahu ini jalanmu, no. Akhirnya direstui, lihat terus uangnya dari mana? Saya bilang gitu, pusing aja. Terus uangnya dari mana? Ya istilahnya pinjem keluarga lah dulu. Biasanya kalau orang biasanya kan kalau habis merantau itu kan biasanya kan ada bawa tabungan, ada tapi kurang gitu. Oh kurang. Ada coba waktu merantau itu ya juga bawa uang pulang juga bawa uang tapi kan kurang. Mas Daru ini berapa bersaudara? 4 bersaudara. Nomor keempat ragil. Ragil. Kakaknya di ini juga enggak ada yang di perawat atau tenaga kesehatan. Enggak ada, cuma adik ibu saya. Terus selama kuliah ada yang ini enggak? Biasanya kan kalau orang mau jadi perawat itu kan karena salah jurusan kebanyakan atau kayaknya sedikit banget ya Mas yang memang minat ya. Iya, sedikit banget yang memang minat untuk lebih jadi tenaga kesehatan keluarga. Nah, lebih banyak dikompori sama keluarga biasanya. Tumbuh minatnya itu dari awal atau semester keberapa? Mulai saya nih perawat. Iya. Mantap jadi perawat itu. Semester tingkat 2 lah, semester 3-4. Semester 3-4 itu udah mantap jadi perawat. Nek waktu semester pertama, semester 1-2 istilahnya apa ya? Saya belum menemukan feel, tapi masih saya jalani. Jadi selama 1 tahun kuliah, saya tuh belum ketemu feel-nya itu seperti apa toh perawat itu kayak gimana. Saya belum ketemu. Itu masih ambigu. Terus setelah semester 3-4 kan sudah praktek kayak gitu kan. Terus saya baru ketemu sedikit feel-nya, maksud saya feel buat menjadi tenaga kesehatan perawat itu baru muncul sedikit demi sedikit. Karena waktu praktek itu apa ya?
ada kejadian khusus mungkin, kejadian unik yang bikin wah ini jalan saya nih gitu. Waktu itu saya praktek, disebutkan dari rumah sakit, tidak usah aja ya. Nggak usah. Pokoknya intinya saya praktek di salah satu rumah sakit ternama di daerah Solo, rumah sakit tipe A, ya kan. Saya waktu itu jaga di mengerucut banget ya. Aku penebak ning ndi. Terus iya, terus saya praktek di IGD, ya kan. Saya belajar namanya menginfus pasien kayak gitu kan. Lah waktu itu saya belajar nginfus itu kok bisa gitu loh, maksudnya teman-teman yang lain belajar itu sampai 3 kali 4 kali. Saya waktu itu kan cuma main feeling, paling mentok 2 kali pasti masuk, ya kan. Saya nginfus itu kan dewasa ya itu ya? Dewasa. Saya melihat nginfus ini angel, enggak bisa ini. Itu anggapan teman-teman saya. Dia itu menganggap bahwa nginfus itu hal yang sulit. Sedangkan saya mencoba melatih 2 kali langsung bisa, terus saya latih lagi sekali langsung bisa. Nah, baru itu saya muncul perasaan karena ada pasien waktu itu, orang tua pasien gemuk itu sudah ditusuk berapa kali ya, ada kayaknya kalau 7 kali 8 kali ada, tangan kanan kiri sampai kaki kanan kiri dicoba semua, sekitar 8 kali lah istilahnya lah. Nah saya tuh iseng, saya ngomong sama perawatnya di situ yang jaga gede, maaf bu, itu katimnya lah istilahnya, boleh saya belajar nginfus? Mas enggak apa-apa, tapi saya pengen pasiennya dia yang dicoba itu, yang dicoba 8 kali gagal kan. Saya penasaran kan. Biasanya kan kalau udah nyoba banyak kan istirahat dulu kan ya. Jadi muncul adrenalin lah istilahnya, saya berani lah. Tertantang gitu. Tertantang kayaknya ini saya bisa kayaknya gitu. Saya bilang sama perawat yang jaga di situ, maaf bu, saya mau mencoba nginfus tapi pasiennya yang bapak itu, saya bilang gitu. Oh enggak apa-apa kalau mau belajar. Saya belajar, saya nusuk 2 kali berhasil waktu itu. Yang kedua berhasil. Nah, ya karena hal itu kan keluarga anaknya kan nungguin, ya kan. Ya mungkin anaknya sudah melihat mungkin bapaknya diinfus beberapa kali udah kesakitan, enggak tega mungkin, yang namanya anak ke orang tua kan pasti ada perasaan kayak gitu kan. Saya nusuk 2 kali berhasil. Terus anak dari pasien itu bilang makasih, tangan saya sambil dicium, sebenarnya saya malu juga, saya tarik maksudnya. Terus saya mendapat ucapan terima kasih dari keluarga pasien itu. Saya rasanya kok seneng kayak gitu loh, meskipun saya tidak dapat uang atau tidak dapat materi yang saya dapatkan cash loh, maksudnya loh, saya tidak dapat kayak gitu, tapi saya cuma dapat ucapan terima kasih. Kayak itu pokoknya istilahnya ucapan terima kasih yang benar-benar masuk di hati saya. Tulus gitu ya. Karena itu kan anaknya itu bilang ke saya kan sambil nangis kan, karena ngelihat bapaknya diinfus beberapa kali kesakitan, saya 2 kali masuk, dia itu sambil menangis bilang makasih terhadap saya. Wah, di hati saya itu ada makin kuat. Ada kepuasan tersendiri gitu loh. Saya wah berarti ini jalan saya ini. Ditakdirkan untuk lahir jadi perawat begini. Apa mungkin saya ini harus jadi orang baik ini ya. Dan dulu nggak baik. Pengalaman dulu di Jakarta kayak nggak baik. Enggak, karena mungkin pengalaman dulu itu apa ya? Bekerja bukan niat ibadah. Iya. Waktu saya bekerja karena saya belum menemukan feel-nya. Saya kerja ginilah masih mata-matanya untuk cari uang gitu aja. Cuma gitulah intinya pokoknya dibayar berapa pokoknya saya bekerja itu. Ya setelah gajian itu saya muncul kepuasan tersendiri dari dalam hati kan, waktu itu kayaknya emang bener nih saya harus jadi perawat ini. Ya mantep. Bismillah lillahi ta'ala. Perawatnya luar biasa. Makin mantep ya. Okay. Karena ucapan terima kasih, ada kepuasan di hati yang merasa bangga. Wah, aku ini menolong orang loh aku ini. Meskipun hanya ucapan terima kasih, itu saya anggap itu apa ya, hadiah terbaik buat saya lah istilahnya. Karena dia sambil nangis, ngomongnya gitu. Wah, biasanya tulus banget tuh kalau sambil nangis gitu. Kayak gitu. Meskipun waktu itu saya dikasih uang sama anaknya itu, tidak saya terima. Tidak terima ya. Nanti kalau saya terima, hilang kepuasan di hati saya. Ngerti tidak maksudnya? Yeah. Ya kalau saya terima uang, saya tidak mungkin merasakan kepuasan. Beda aja antara menerima materi dengan
kenapa ya rasanya itu nggak terbayarkan ya kalau terbayarkan ada ya, kepuasan tersendiri pasien bisa menolong pasien kayak gitu. Ya seperti itu. Setelah itu saya muncul, wah mantep. Besok saya belajar lah. Mulai dari situ semakin kuat perasaannya, semakin kuat, semakin mantap jadi perawat. Nah, sekarang kan juga masih jadi perawat nih mas. Sekarang kerja di rumah sakit ya. Jadi perawat bedah. Alat bedah, kamar operasi. Kamar operasi, tugasnya di kamar operasi. Dari perawat umum itu kenapa bisa ambil peminatan ke bedah mas? Ada pikiran apa lagi itu? Waktu saya pertama kali saya kerja di rumah sakitnya di Bogor ya. Kalau tidak salah. Berarti dari terakhir merantau lagi ke Bogor. 3 tahun. 3 tahun itu di rumah sakit Bogor EY Center. Oh. Dia itu rumah sakit pusat mata. Okay. Banyak operasi di situ tapi lebih banyak mata. Langsung ditempatkan di kamar operasi atau? Enggak. Di sana itu OK-nya itu terpisah. Jadi OK bedah sama OK mata itu terpisah. OK mata di lantai 1, OK bedah di lantai 2. Karena saya waktu itu kalau kerja di rumah sakit kan sebagai orientasi mengenal senior-seniormu di ruangan, terus mengenal ternyata ruangan ini tuh ruangan misal buat HD, ruangan ini tuh ruangan IGD, orientasi lah istilahnya. Itu selama 3 bulan. Berarti 3 bulan tuh keliling ya, pindah-pindah ruangan muter. Nah pas waktu dapat jatah di IBS di kamar operasi ya kan, saya muncul perasaan di situ. Saya lihat ada operasi. Waktu pertama kali saya lihat itu SC loh, enggak salah SC. Saya lihat, saya enggak bantuin, saya enggak tahu kerjanya harus apa. Yang penting saya itu melihat. Nah, saya melihat proses SC pembedahan lewat perut terus sampai bayinya keluar. Oh, ternyata itu rahim itu seperti ini ya, uterus itu seperti ini ya saya melihat, karena yang saya lihat di waktu kuliah saya hanya melihat gambar secara asli, maksudnya secara nyata saya belum lihat. Setelah saya lihat itu timbul rasa penasaran dalam diri saya, wah kayaknya asik nih jadi perawat bedah nih, bisa melihat organ-organ dalam perut kayak gini. Ada tantangan lagi. Nah, tapi sayangnya di situ saya masuk ruangan dulu, tidak langsung di kamar setelah 3 bulan itu rollingan selesai ya kan. Saya masuk di ruangan BPJS kelas 2 sama kelas 3 dirawat inap. Ya ruangan pos bedah lah istilahnya. Kalau di rumah sakit kayaknya ada ya mas ya, ruangan pos bedah. Iya ada. Pernah dengar kan ya, itu pos operasi lah intinya. Saya di situ 2 bulan terus karena di kamar operasi itu butuh tenaga gitu biasanya. Seniornya itu ada yang keluar itu kalau tidak salah itu 3 orang kalau tidak salah. Langsung 3 orang? Langsung 3 orang. Terus Mas Dodo mengajukan diri? Nah, karena dia membuka, maksudnya daripada diisi fresh graduate atau perawat baru, mending ngambil dari rumah sakit sendiri, kan di rolling kayak gitu. Terus akhirnya saya ketemu sama Kabid. Kabid itu kepala bidang keperawatannya. Saya mengusulkan, saya siap di kamar operasi, saya ingin mutasi ke kamar operasi. Saya bilang ke kepala bidang keperawatannya itu. Nah, kalau di kamar operasi kan biasanya harus ada pelatihan ya mas. Nah itu berarti masuk itu belum ada tuh? Belum punya pelatihan sama sekali. Basic atau ilmu dasarnya di kamar operasi seperti apa itu saya tidak ada gambaran kan. Saya kan D3 kan. Kalau D3 kan beda sama S1. Kalau S1 kan ada peminatan kan, kamu pengen diicu ya di situ 4 minggu atau berapa. Kalau kamu di kamar operasi ya di situ berapa minggu kayak gitu. Saya benar-benar masuk di kamar operasi itu nol sama sekali, tidak tahu apa-apa. Saya bilang sama kabitnya, saya bilang pokoknya saya siap lah intinya. Terus ditanya, kamu yakin? Saya yakin saya siap. Akhirnya setelah saya 2 bulan di kamar dirawat inap, bulan depannya saya langsung masuk IBS itu. Di OK matanya atau di bedahnya? Di bedahnya. Di bedahnya. Kalau di OK matanya itu pekerjanya di situ bersertifikat semua, cewek semua dah, enggak ada laki. Semua, ya? Saya heran, maksudnya cewek semua pokoknya yang di perawat yang di kamar operasi mata itu cewek semua, enggak ada yang cowok. Ya terus saya baru mengenal itulah pokoknya. Masuk saya benar-benar awam, benar-benar nol, istilahnya gumunan tau enggak? Gumunan ya, kayak kaget, apa ya? Heran, terkejut, terkagum-kagum gitu ya. Besok ada operasi laparotomi istilahnya.
Oh ternyata seperti ini laparatomi. Besok ada operasi pasang implan ortopedi. Oh ternyata seperti ini. Lihat-lihat daleman-daleman itu ya. Gitu kan. Daleman dalam tubuh. Dalam tubuh maksudnya. Bukan dalam Organ dalam maksudnya, bukan itu. organ tunggal ya, organ dalam. Terus saya di situ selama setahun, saya sudah memantapkan diri lah, saya cocok lah di perawat bedah. Terus baru pelatihan. Saya kan itu ada rekomendasi, maksudnya kan dari situ untuk pelatihan kan tuh rekomendasi dari situ, tapi nanti ikatan dinas seingat saya itu 8 tahun. 8 tahun. 8 tahun. Terus nah itu saya mau karena direkomendasi itu kan kalau 8 tahun wah saya tua di sini. Soalnya kan dibayarin ya, jadi harus 8 tahun itu. Tapi lama banget. Pemikiran saya itu kalau saya tua nanti saya harus berada di kampung halaman. Saya harus menikmati hidup tua saya di kampung halaman. Kampung halaman. Oke. Itu makanya saya tidak mau tua di negara orang. Di perantauan itu ya istilahnya. Istilahnya kalau sudah tua nanti sudah paripurna, sudah tidak bisa menjadi perawat pelaksana lagi, ibaratnya balik ke kampung, menikmati hidup lah. Kayak gitu. Ya terus karena ikatan dinas itu kan 8 tahun kan, saya kan tidak mau. Akhirnya saya bayar sendiri itu pakai uang pribadi. Syukur alhamdulillah waktu itu saya ada simpanan maksudnya. Cukup lah untuk biaya pelatihan itu. Waktu itu berapa nilainya satu pelatihan? 3 bulan atau yang berapa minggu? 4 hari. 4 hari toh. Berarti kayak workshop ya, Mas? Iya. Istilahnya kayak seperti resertifikasi kayak gitulah. Kayak resertifikasi. Coba kan. Khusus yang sudah pengalaman. Oke. Kalau belum pengalaman, dia pasti 3 bulan. Kalau yang udah pengalaman 4 hari boleh. 4 hari. Udah 1 tahun di OK, berarti boleh ambil yang 4 hari. Berapa itu nilainya tadi? Apanya? Biayanya berapa? Kurang waktu itu 7 juta. Waktu itu 7 juta. Tahun 2017 ki 7 juta ya. Bener ya? Sekitar gitu lah. Oh iya deh. Gitu lah. Banyak 7 juta lumayan. Oke. Saya pelatihan udah sudah saya mantapkan lah. Saya habis pelatihan nih. Kalau peminatannya lebih ke arah mana, Mas? Bedahnya kan ada mata, ortopedi atau umum, digestif gitu. Lebih nyamannya main di mana sih? Orto ya? Saya seneng operasi orto gitu. Mainnya lebih enak orto ya? Kalau suruh memilih loh, banyak operasi bla 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 ya kan. Tapi feel saya itu asik sih orto. Jadi kalau untuk memilih pelatihan lagi yang subnya masuk subnya yang lebih detail, saya pelatihan orto. Saya kalaupun ada rezeki loh ya, kalaupun ada rezeki kalau suruh memilih atau mungkin dari rumah sakit tempat saya bekerja, maksudnya ada rekomendasi buat pelatihan lagi biar masuk ke subnya lagi. Kalau maksudnya ada rekomendasi seperti itu, kayaknya kalau suruh memilih saya lebih baik orto. Nah itu. Berarti di sana kan udah sering main orto ya? Untuk tindakan yang paling berat menurut Mas Daru itu apa sih? Yang paling berat yang pernah diikuti waktu operasi itu? Berarti kan instrumen kan? Udah sampai perawat instrumen kan? Dua operasi, dan saya pun ikut operasi itu cuma sekali yoan, belum lagi. Oh belum lagi? Total keni. Total keni itu kalau tidak salah mengganti patella. Lutut ya? Ndak patelanya ya Mas ya kalau total itu. Itu sendinya. Istilahnya nek bahasa Jawanya itu mangkokan. Ya kayak mangkok kayak gitu. Jadi lutut itu ya bentuknya gini, setengah lingkaran kayak mangkok kayak gitu. Tapi kan mangkok kan lebih mengerucut ke dalam, tapi kan cuma gini tok. Pokoknya setengah lingkaran seperti itulah pokoknya. TKR ya. Total knee itu. Itu berarti itu baru main sekali. Biasanya kalau main sekali itu kan termasuk tindakan yang wah banget loh. Itu aku aja enggak pernah main loh. Iya, itu berarti masa sendiri? Mas Daru main sendiri atau tetap ada perawat yang senior? Ada perawat yang senior kan? Itu dokter DPJP-nya dia bawa asisten sendiri, kan? Iya. Terus sama orang alat. Implannya itu ya. Jadi dari perusahaan dari PT. Jadi dari PT itu bawa 3 orang. Dia yang menyiapkan alatnya itu. Terus instrumen, perawat instrumennya 2 berarti? Iya, sama senior. Seniornya 1, juniornya 1 Mas Daru itu. Sirkuler 1.
itu aja saya ndak ikut terjun begitu dalam, ndak. Saya cuma mendampingi 3 orang dari PT yang alat itu. Itu ikut steril gak? Ikut main gak? Yang orang alat tadi? Enggak Mas Darunya? Steril main. Ya? Itu paling buka awal ya. Buka awal, nanti kalau udah masuk itu jadi ke dalam asistennya jadi. Itu ada 2. Asisten DPJP-nya itu 2. Terus asisten yang dari senior saya dari rumah sakit 1, terus dari DPJP-nya bawa asisten lagi 1. Jadi 1 operator, 2 asisten. Saya sebagai instrumen, maksudnya instrumen itu alat-alat yang dasar lah istilahnya lah. Basicnya. Basicnya lah. Tapi kalau alat operasinya dari PT 3 orang. Itu steril juga. Jadi banyak waktu itu. Banyak banget ya, satu tim ya berarti. Itu mahal itu Mas. Implannya mahal itu 40 juta. Dulu loh ya, sekarang pasti naik. Sekarang lebih. Dulu sih. Apalagi total keni kanan kiri. Biasanya satu-satu sih. Iya. Kanan dulu atau kiri dulu. Itu terus apa lagi ya? Nah, yang paling berat aku lupa apa ya. Itu kalau buat orto termasuk yang berat ya Mas? Berat TKR itu. Sama THR ya. Total hip replacement ya. Kalau THR belum pernah main? Belum. Atau ikut main? THR yang apa? Total hip. Nah, itu yang kedua. Yang kedua. Nah, itu luar biasa itu. Itu masih di rumah sakit situ kan? Sekelas rumah sakit. Baru ikut sekali itu ya kan. Baru ikut sekali itu. Jadi dia tuh ada pasien ya kan, dari pokoknya itu cleaning service kalau tidak salah. Cleaning service pokoknya dia itu jatuh dari lantai 2 atau 3 lah. Udah sepuh. Udah berumur, masih muda. Jatuh, posisinya dia duduk. Mungkin tulangnya tulang istilahnya bukan tulang sehat lah. Maksudnya gampang rapuh lah. Kan tulang kan ada yang kuat kan, maksudnya yang gampang rapuh atau apa kan ada juga. Iya. Hancur waktu itu. 1 sebelah kanan. Nah, itu hancur, akhirnya dipesankan dari alat ya seperti besi stainless steel kayak gitu. Ya? Buat pasang di sini. Jadi itu modelnya kayak gini lah. 2 ya. Kalau total ini kan antara sendi dan sendi ini diganti. Kalau total hip berarti mangkoknya itu tempatnya itu sama bonggolnya sama itu. Sama ya gitu. Karena sudah tidak bisa digunakan lagi, sudah hancur. Jadi harus diganti. Itu main jadi instrumen 2 juga atau sirkuler? Instrumen 2. Instrumen. Itu berarti udah jalan berapa tahun Mas sampai bisa boleh ikut? Biasanya kan cuma yang senior ya Mas ya yang boleh ikut ya. Maksudnya? Udah tahun keberapa ikut total hip ya, setelah saya pelatih ya. Berarti kan tahun kedua, ketiga ya. Setelah pelatih. Nah, waktu itu muncul lagi perasaannya ya, kayaknya enak nih kayak jadi perawat. Orto. Kayaknya mainnya lebih enak sih. Ya itu. Keras ya, mirip kayak orang teknik ya. Istilahnya gitu. Dokter DPJP itu seperti tukang ya, cuma dokter orto. Iya, kayak tukang. Seperti tukang bangunan nih. Bornya bor tukang loh. Masalahnya dia pakai palu ya kan, pakai kikir, pakai tatah tau enggak? Pakai tatah. Terus apa lagi ya? Pakai meteran. Benar. Ya saya anggap seperti tukang. Terus kerjanya itu kayak ini yang bisa apa ya bahasanya? Ngakali tau enggak, Mas? Ngakali itu apa? Modifikasi itu. Apa piye? Ngakali. Ngakali sing piye? Lah maksudnya karo tulang patah, maksudnya kalau enggak bisa nyambung, enggak bisa lurus, meleset. Kan kita berpikir kayak seperti bengkel motor, wah ini gimana ya supaya baut ini terpasang gitu loh, maksudnya skru ini bisa terpasang itu kayak improvisasi gitu. Saya anggap perbaiki motor. Seperti orang perbaiki motor ya kan. Ini bagaimana kalau lewat sini skrunya tidak bisa masuk, bautnya tidak bisa masuk. Wah ini harus kayak apa ya masuknya. Nah itu harus itu yang saya senang, maksudnya harus berpikir istilahnya. Jadi ya seperti itulah pokoknya. Terus ini kan dari ceritanya kalau rata-rata teman-teman kan fresh graduate ngambil perawat langsung kuliah. Nah, ini Mas Daru udah melewati beberapa fase termasuk merantau ya kan, kerja di minimarket, di industri. Itu ada nggak sih sampai bisa menemukan feel-nya jadi perawat? Nah ada nggak sih apa ya kayak mungkin pesan buat teman-teman yang mau jadi perawat atau yang lagi sekolah?
Oh, iya. Saya Ayo, itu dengan pengalaman-pengalaman yang udah di ini. Saya itu selalu memotivasi diri saya sendiri, aku itu bisa. Saya pernah membuat kata-kata gini ya. Nggak enak nanti dikira sombong. Kenapa? Juga kan Karena saya itu untuk ini sendiri apa namanya? Menyemangati diri sendiri atau dan takutnya saya dibilang sombong. Oh. Gitu. Istilahnya jika saya tahu hal itu baru atau tantangan baru, saya itu menilai diri saya bisa saya. Saya selalu menilai diri saya bisa, meskipun di lapangannya ternyata tidak bisa. Tapi saya menyemangati diri sendiri itu bisa. Yang jelas apa ya? berarti motivasi untuk belajar hal barunya tuh gede banget ya. Rasa ingin tahunya besar banget ya. Saya itu mengatakan dalam hati saya itu, aku bisa yang orang lain tidak bisa. Aku bisa yang orang lain tidak bisa. Aku tahu yang orang lain tidak tahu. Ngerti tidak? Oke, paham. Soalnya itulah saya membangun mindset seperti itu. Apapun hal baru, tantangan baru, saya menganggap saya bisa. Biasanya kan orang, oh dia bisa, kenapa saya nggak bisa? Nah, gitu kan. kayak gitu Kalau lah. ini agak berkebalikan ya. Jadi supaya saya itu tetap kokoh istilahnya, tidak minder lah istilahnya. Yang dibilang anak muda biar ndak kena mental. Supaya saya memotivasi dari diri saya sendiri. Saya bisa. Meskipun di lapangannya ya pernah nggak bisa, pernah gagal. Tapi kan saya daripada saya ndak memotivasi diri saya sendiri, akhirnya saya ndak berani mencoba, ya kan? Mending saya motivasi, saya bisa, saya mencoba meskipun itu gagal. Kan itu buat pengalaman atau proses saya menjadi orang yang berdikari menjadi lebih baik. Biasanya berdikari. Kan kalau orang nggak pernah mencoba kan udah pasti gagal ya Mas ya. Kalau pernah mencoba setidaknya ada kesempatan untuk berhasil gitu kan ya. Oke. Pokoknya perasaan saya itu selalu berpikir meski hal baru itu saya bisa lah. Pokoknya bisa. Saya selalu berpikir seperti itu. Sampai sekarang masih tetap Mas jadi perawat? Alhamdulillah masih ya. Mau kerja apa lagi? Masih kuat ya? Nggak pengen coba bidang lain ya? Enggak, karena saya melihat pekerjaan perawat itu meskipun kalau saya takut nih bilang gajinya kecil nanti saya disomasi. Enggak, bukan gajinya kecil, maksudnya sulit banget sih jelasin. Mungkin kalau gaji itu relatif ya Mas ya. Tergantung bagaimana kita mensyukuri apa yang kita dapatkan itu. Waduh, berat. Ibadah. Nah, diniati ibadah. Kalau materi itu insya Allah bisa menyusul. Pekerjaan saya ini jadi perawat ibadah. Saya tidak hanya mendapat materi dari rumah sakit atau dari perusahaan yang setempat saya bekerja, tapi namanya perawat paling enggak dia juga dapat amal baik dari situ kan. Merawat orang yang sakit, bahkan aja orang tua kita sendiri belum dirawat, belum pernah sakit. Ada kan seperti itu, tapi kita merawat pasien sampai sebegitu care-nya kayak gitu kan. Ya ibadah, niat sama ibadah. Kalau enggak ada niat ibadah, enggak betah kayak jadi perawat. Itu buat teman-teman yang mau jadi perawat atau sekarang lagi berproses mau jadi perawat, mungkin kata-kata atau pesan dari Mas Daru ini bisa didengarkan. Kokohkan mental ya, biar tidak kena mental ya. Iya. Tapi misalkan uang on call 3 kali bulan lalu belum masuk, itu nggak pikiran? Enggak sih. Enggak ya, luar biasa. Oke. Saya tidak berharap sesuatu yang sudah saya ngerti karakternya. Oke. Maksudnya istilahnya kasarannya cewek lah. Saya tahu karakternya. Dia kalau sama lelaki seperti ini, dia tidak mungkin mau. Kan saya tahu karakternya. Dia sama. Kok pembayaran janganlah nanti disomasi ya. Oke. Takut disomasi nanti malah. Oke, luar biasa banget. Teman-teman udah dengerin ya tadi cerita dan pengalaman unik dari Mas Daru, seorang perawat yang awalnya nggak niat jadi perawat, tapi karena saya dituntun oleh Allah di keadaan seperti ini. Luar biasa. Bener. Dituntun untuk menemukan jalan hidupnya sebagai perawat. Luar biasa. Karena yang saya tangkap keadaan menuntut saya seperti ini, sedangkan kalaupun saya tidak ikuti jalur ini, saya harus jalur seperti apa? Saya juga bingung memikirkan. Tapi dulu masuk teknik industri itu memang pengennya masuk situ. Dulu cita-cita saya kerja di Astra.
biasanya kan kalau udah satu kan biasanya linear ya Iya. kuliahnya. Dulu teman-teman saya juga pokoknya lulus SMK itu harus kerja di Astra kan Besar banget. besar gajinya, Bergengsi kalau di situ. Perlu gajinya ya sama PNS banyak, operator mesin ya. Kalau menurut saya enggak tahu kalau yang sekarang. Oke. Apalagi Astra Honda, sangat makmur. Makmur pasti banget itu. sampai sekarang itu masih Tetap makmur itu. Seperti itulah. Ya mungkin nanti bisa daftar jadi perawatnya Astra Mas. Klinik K3-nya, kliniknya gitu. enggak kayaknya. Nggak kepikiran ya. Karena saya sudah mencintai pekerjaan saya menjadi perawat bedah. Udah. Itu Oke, luar biasa sekali pengalamannya Mas Daru. pengalaman yang tidak penting untuk dibicarakan. Tapi setidaknya bisa memberi inspirasi lah. Welah buat teman-teman yang mau jadi perawat atau yang sedang berproses jadi perawat. Oke, ada yang mau disampaikan lagi Mas Daru? Buat teman-teman yang melihat podcast ini atau channel ini, maksudnya teman-teman semua yang di luaran sana jangan pernah takut mencoba hal baru meskipun kamu belum mempunyai ilmunya. Tanamkanlah dalam hatimu, yaitu kamu itu bisa, kuatkan mentalmu pokoknya. Nggak bisa, coba lagi, nggak bisa, coba lagi, sampai bisa. Yang jelas dari mental dulu harus siap. Karena menjadi perawat bedah itu kalau mentalnya emang bukan mental baja, pasti dia banyak sakit hati. Benar, nggak boleh baperan ya? Iya, nggak boleh baperan lah istilahnya. Kalau baperan nggak mungkin bisa jadi perawat bedah. Luar biasa. Ya seperti itulah. Oke, mungkin itu dulu Mas Daru. Kalau nanti ada kesempatan mungkin bisa berkenan untuk disambung lagi ya obrolan kita di podcast On Talks. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan podcast On Talks ini sampai selesai. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Yang podcast selanjutnya yang akan membahas kenapa harga minyak mahal. Minyak telon ya untuk merawat adik bayi. Iya. Oke, bye. See you.